Ya, bertemu kembali dengan saya dan pertemuan kita kali ini masih dengan materi yang sama tentang aritmatika sosial, bagian yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menentukan besar diskon atau rabat, bruto, neto, dan tara. Kemudian yang kedua menentukan besar bunga tunggal dan pajak. Kita masuk di bagian yang pertama dulu, diskon atau rabat. Sebuah toko ya kadang-kadang memberikan rabat atau diskon untuk lebih menarik para pembeli ya. Rabat atau diskon disebut juga courting atau potongan harga. Jadi rabat atau diskon adalah pengurangan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Rabat atau diskon biasanya diberikan oleh penjual kepada pembeli yang membeli barang dalam jumlah banyak, nah, biasanya ya. Tapi bisa juga ada yang hanya satu buah dapat diskon ya. Misalkan pada saat hari raya atau mungkin spesial ulang tahun atau acara lainnya ya. Jadi rabat atau diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli karena membeli barang dalam jumlah besar ya, atau banyak. Rabat atau diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persen, misalkan 10%, 20%, dan seterusnya. Kemudian harga bruto adalah harga awal atau harga sebelum diskon. Harga neto adalah harga yang dibayarkan setelah dipotong diskon atau harga setelah diskon. Sedangkan diskon itu sendiri adalah harga bruto kurang harga neto atau harga awal kurang harga sesudah diskon. Ya, itu rumusnya. Ya, kita langsung saja pada contoh dalam bentuk tabel. Lengkapi tabel berikut. Ya, tabel ini ada 3 kolom ya. Ada harga awal, harga sebelum diskon, ada diskon, potongan harganya, dan harga setelah diskon ya, seperti ini. Jadi yang pertama kita akan mencari harga setelah diskon, kemudian yang kedua diskonnya berapa, kemudian yang ketiga harga awal, nah, harga sebelum diskon. Kita langsung saja. Yang pertama harga awal di 150.000, diskon 30.000 ya. Kita akan cari harga setelah diskon ya. Rumusnya adalah harga awal kurang diskon. Jadi harga awal 150.000 kurang diskon. Diskonnya adalah 30%. Jadi 30% dari harga awal tentunya ya. Jadi kita harus mencari berapa besar diskonnya. Jadi 30% kali 150.000. Jadi 30 per 100 kali 150.000 ya, 150.000 bagi 100 adalah 1.500. Kemudian kita kalikan 30, hasilnya 45.000. Jadi 45.000 ini adalah harga diskon ya, atau potongan harganya. Sehingga harga setelah diskon adalah 105.000 rupiah. Itulah harga setelah diskon. Kemudian yang B ditanya diskon ya, berapa diskonnya. Harga awalnya 200.000, harga setelah diskon 150.000. Kira-kira potongan harganya berapa, seperti itu ya. Jadi harga awal kurang harga setelah diskon, seperti itu. Jadi harga awal adalah 200.000, harga setelah diskon adalah 150.000. 200.000 kurang 150.000 adalah 50.000 rupiah. Nah, 50.000 rupiah ini berapa persen? Ya, itu yang kita akan cari. Rumusnya adalah harga diskon per harga awal kali 100%. 50.000 per 200.000 kali 100% ya. Kemudian kita sederhanakan bentuk ini pecahannya, penyebut dan pembilangnya kita bagi 50.000 ya, sehingga hasilnya adalah 1/4. Jadi 50.000 bagi 50.000 1, 200.000 bagi 50.000 4. Jadi 1/4 kali 100% hasilnya 25%. Itulah persentase diskonnya, atau berapa persen diskonnya? 25%. Dan nominalnya adalah 50.000 atau besarnya diskon potongannya 50.000. Kemudian yang C, diketahui diskon, harga setelah diskon diketahui. Kita akan mencari harga sebelum diskon atau harga awal ya, harga awal. Nah, harga setelah diskon rumusnya adalah sebagai berikut ya. Jadi kita substitusi harga setelah diskon 102.000 sama dengan harga awal kurang diskon. Nah, harga awal yang pasti 100% ya.
harga setelah diskon 15%. Kenapa harga awal 100%? Karena harga awal belum dipotong diskon. Jadi 102.000 adalah 100 kurang 15%, hasilnya 85.000. Jadi 102.000 ini atau harga setelah diskon dalam bentuk persen adalah 85%. Sedangkan harga awal ya berarti 100%, berarti 100 per 85 dikali 102, sehingga hasilnya adalah 10.200.000 bagi 85 adalah 120.000. Itulah harga awal. Jadi harga awal dikurangi diskon 15% ya, hasilnya adalah 102. Jadi 102 harga setelah diskon. Kemudian contoh berikut, seorang penjual membeli baju dari grosir dengan harga 30.000. Baju tersebut dijual dengan label harga 60.000 dengan bertuliskan diskon 20%. Tentukan keuntungan penjual tersebut andaikan baju itu laku terjual. Kita selesaikan ya. Harga setelah diskon adalah harga awal kurang diskon ya. Harga awalnya 60.000 kurang diskonnya 20%, berarti 20% kali 60.000 ya. Seperti tadi ya, 20 per 100 kali 60.000 hasilnya 20 kali 600 ya. Kita sederhanakan 60.000 bagi 100, 600 kali 20 ya. 20 kali 600 adalah 12.000, sehingga harga setelah diskon adalah 48.000. Maka untung adalah harga jual kurang harga beli ya. Harga jual ya adalah 48.000, harga beli ya dia beli 30.000, sehingga keuntungannya adalah 18.000 rupiah. Jadi sangat mudah ya untuk materi ini, hanya untuk menentukan berapa diskonnya, berapa keuntungannya, berapa potongan harganya, berapa harga awal, berapa harga setelah diskon. Kemudian kita lanjut di bagian yang kedua tentang bruto, neto, dan tara. Apa itu bruto, neto, tara? Bruto, tara, dan neto bisa kita ketemui dalam kemasan ya. Misalkan gula, beras, snack, dan lain sebagainya, atau susu ya, kaleng susu seperti itu. Jadi misalkan kita membeli kue ya, misalkan krepek ya dalam kemasan plastik ya. Krepek ya, berat krepek adalah berat neto. Berat bruto adalah berat krepek ditambah berat plastik. Sedangkan tara adalah berat kemasan atau berat plastik, seperti itu. Sehingga kita simpulkan bruto adalah neto tambah tara, neto sama dengan bruto kurang tara, sedangkan tara adalah bruto kurang neto. Kita bisa juga contohnya kita membeli beras ya. Misalkan kita beli beras di warung 2 liter, otomatis kita akan mendapatkan kemasan plastik ya. Kemasan plastik adalah tara, berat berasnya adalah neto, sedangkan plastik ditambah beras itulah bruto. Jadi seperti itu. Kemudian persentase neto dan tara adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk persentase neto adalah N per B kali 100%, sedangkan tara T per B kali 100%. B adalah bruto ya. Jadi rumusnya seperti ini. Langsung contoh, suatu benda memiliki bruto 5 kg, neto 4,5 kg. Taranya berapa? B, neto diketahui, tara diketahui, ditanya bruto. C, bruto dan neto diketahui, ditanya tara. Kita selesaikan. A, bruto 5 kg, neto 4,5 kg. Tara adalah bruto kurang neto, berarti 5 kurang 4,5 kg, hasilnya adalah 0,5 kg. Itulah berat tara. Kemudian yang B, neto 10 kg, tara 500 gram. Bruto adalah neto tambah tara. Neto adalah 10 kg, tara adalah 500 gram. Nah, gram ini kita rubah dulu ke kilogram. Otomatis 500 gram kita rubah ke kilogram, kita bagi 1000. Hasilnya adalah 0,5 kg. 10 tambah 0,5 adalah 10,5 kg. Jadi jangan lupa kita samakan dulu satuannya ya. Kalau ada satuan yang berbeda. C, bruto 6 kg, neto 5.500 gram. Taranya adalah bruto kurang neto. 6 kg kurang 5.500 gram. 5.500 gram ya, kita rubah ke kilogram, kita bagi 1000.
hasilnya adalah 5,5 kg. 6 kurang 5,5 kg hasilnya adalah 0,5 kg. Itulah contoh untuk neto bruto tara, ya. Lanjut pada contoh berikut. Kemasan pertama bertuliskan neto 70 ml, harga 5.000. Kemasan kedua neto 140 ml, harga 9.000. Kemasan ketiga neto 210 ml, harga 13.000. Seandainya uang yang dibawa oleh Adi cukup untuk membeli ketiga pilihan sampo tersebut, manakah yang sebaiknya dibeli oleh Adi? Ya, berarti kita harus cari mana yang murah. Murah di sini dalam artian beratnya, ya, beratnya disesuaikan dengan harganya, ya. Otomatis soal ini kita sajikan dulu dalam bentuk tabel supaya lebih mudah, ya. Jadi kalau kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemasan pertama isi 70 ml, harga 5.000, ya. Kemasan kedua itu juga kemasan ketiga. Untuk menentukan mana yang lebih murah, kita hubungkan dengan perbandingan, ya, harga banding isi. Jadi 5.000 banding 70, 9.000 banding 140, dan 13.000 banding 210. Maka hasilnya sebagai berikut. 5.000 bagi 70, 71,43. 9.000 bagi 140, 64,29. 13.000 bagi 210, 61,90. Maka berdasarkan perbandingan harga dan isi, maka sebaiknya kita memilih kemasan yang ketiga. Meskipun secara nominal harganya paling mahal, ya, 13.000, tapi harga per mililiternya paling murah adalah kemasan ketiga. Maka seharusnya kalian memiliki sampo kemasan ketiga. Jadi seperti itu. Contoh ketiga, suatu ketika Pak Hadi memberi 2 karung beras dengan jenis yang berbeda. Karung pertama netonya 25 kg, harganya 260.000. Karung kedua neto 25 kg, harga 280.000. Kemudian Pak Hadi mencampur beras tersebut, kedua jenis beras tersebut, kemudian mengemasinya atau membuat kemasan dalam ukuran 5 kg. Jadi akan buat ukuran 5 kg per kemasan. Nah, tentukan harga jual beras agar Pak Hadi untung 20%. Jadi kita akan menentukan berapa harga satu kemasan dengan ukuran 5 kg agar supaya Pak Hadi untung 20%. Yang diketahui modal harga beli adalah 540.000, jadi 260, ya. Ditambah 280, hasilnya 540. Itulah harga beli. Neto adalah 50 kg, ya, neto dari 2 karung, sedangkan per kemasan 5 kg. Ya. Untung 20%. Itu yang diketahui. Maka langkah pertama kita sajikan dulu dalam persentase untung, ya, seperti berikut, ya. Nah, kita substitusi persentase untungnya 20%, harga belinya 540.000, sedangkan harga jual itu yang dicari. Dia harus jual berapa agar untung 20%. Jadi 20% kita sajikan dalam bentuk pecahan 20 per 100, ya. Setelah itu kita kali silang seperti ini. 20 kali 540.000 adalah 10.800.000. 100 kali HJ 100 HJ, 100 kali 540.000 54 juta. Kemudian kedua ruas, ya, kita akan hilangkan 54 juta, otomatis kedua ruas kita tambahkan 54 juta. Sehingga ruas kanan tertinggal 100 HJ. Jadi 10 ini jadi 0, sedangkan 10.800.000 tambah 54 juta hasilnya 64.800.000 sama dengan 100 HJ. Lanjut, kita tukar tempatnya, 100 HJ sama dengan 64.800.000. Kedua ruas kita bagi 100 agar ruas kiri tertinggal HJ sendiri, ya. Itu berikutnya, sehingga 100 bagi 100 tertinggal HJ, harga jual 64.800.000 bagi 100 sama dengan 648.000. Di harga jual adalah 648.000 rupiah dari harga beli, ya, 540.000 agar dia untung 20%. Nah, bagaimana dengan kemasan per 5 kg? Ya, berarti 648.000 bahagi 10. Kenapa? Dari mana 10? 50 kg dibahagi 5 kg. Jadi ada 10 kemasan.
yang dijual adalah 10 kemasan beras. Sehingga satu kemasan harus dijual 64.800 agar supaya dia memperoleh pendapatan 648.000 sehingga dia untung 20% dari harga beli 540.000. Kemudian bagian selanjutnya bunga tunggal dan pajak. Ya, apa itu bunga tunggal dan pajak? Ya. Kalau kita menyimpan atau meminjam uang di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan atau kredit uang yang disebut bunga. Ya, kalau terang namun di bank ada bunganya. Kalau kita juga meminjam uang di bank ada bunganya. Ya, seperti itu. Ya, bunga untuk materi kita di kelas 7 adalah bunga tunggal ya atau bunga sederhana. Jika pinjaman tersebut dihitung persentase bunga terhadap besarnya modal, maka besarnya bunga per tahun diperoleh B sama dengan B kali M. Jadi B besar sama dengan B kali M. Kemudian kalau dihitung dalam satuan bulan, berarti mestinya B besar sama dengan A per 12 kali B kali M. Ya, A ini tergantung ya berapa bulan. Misalkan 2 bulan, berarti A ganti 2. Kalau 6 bulan, A-nya ganti 6. Per 12 adalah hitungan 1 tahun, dikali B, kali M. B itu adalah bunganya, M adalah modal. Berapa yang ditabung atau berapa yang dipinjam. Oke, kita langsung saja pada contoh. Pak Adi meminjam uang di bank 30 juta. Bunga 24% per tahun. Tentukan bunga dan total angsuran yang ditanggung oleh Pak Adi jika akan meminjam selama 6 bulan dan 8 bulan. Oke. Diketahui modal 30 juta, bunganya 24% per tahun. Besar bunga selama 6 bulan. Kita gunakan rumus A per 12 kali B kali M. Kenapa? Karena yang ditanya hanya bulan, bukan per tahun. Jadi A per 12 kali B kali M, ya, A-nya kita ganti 6, karena 6 bulan, 6 per 12, kali 24% karena bunganya per tahun, 24% per tahun, kali 30 juta. Ya, kalau sudah seperti ini, kita kali biasa saja. 6 per 12 sederhananya 1 per 2 ya, kita sederhanakan pecahnya jadi 1 per 2. 24% kali 30 juta adalah 24% kali setengah 12%. Jadi 12% kali 30 juta adalah 12 per 100 kali 30 juta ya, kita buat dalam bentuk pecahan sehingga hasilnya 12 kali 300.000 ya. Ini kita bahagi 30 juta bagi 100 adalah 300.000. Kemudian kita kali 12, hasilnya adalah 3.600.000. Itu bunga 6 bulan. Ya. Sehingga total angsuran adalah M tambah B. Berarti 30 juta tambah 3.600.000 berarti 33.600.000 selama 6 bulan. Ya, total angsurannya. Ya, dia pinjam 30 juta dengan bunga 24% per tahun, maka selama 6 bulan dia harus membayar 33.600.000. Kemudian yang berikut selama 8 bulan. Rumusnya tetap sama, A per 12 kali B kali M besar. 8 per 12, ya karena 8 bulan, kali 24% kali 30 juta. Ya. 8 per 12 sederhanakan 2 per 3 kali 24%. 24 bagi 3, 8, kali 2, 16. Atau 24 kali 2, 48 bagi 3, sama dengan 16%. Kali 30 juta. 16 per 100 kali 30 juta, hasilnya adalah 16 kali 300.000. Dengan 4.800.000 bunga 8 bulan sehingga total angsuran adalah 30 juta tambah 4.800.000 adalah 34.800.000. Itulah total angsuran selama 8 bulan ya, jadi bukan 6 bulan, 8 bulan seperti itu. Lanjut, sekolah A meminjam uang di bank 20 juta dalam 1 tahun. Besar uang yang harus diangsur 24.800.000 ya. Tentukan berapa besar bunga selama setahun, berapa besar bunga tiap bulan, berapa persen bunga tiap tahun, dan berapa persen bunga per bulannya ya. Oke, kita selesaikan. Diketahui modalnya 20 juta, angsurannya 24.800.000 per tahun, berarti 12 bulan. Yang pertama, besar bunga yang ditanggung oleh sekolah selama setahun. Bunga 1 tahun adalah 24.800.000 kurang 20 juta. Hasilnya 4.800.000. Itulah bunga 1
B. Besar bunga yang ditanggung oleh sekolah A selama sebulan. Di bunga 1 bulan adalah 4.800.000 bagi 12. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan bunga 1 tahun. Berarti kalau bunga sebulan, berarti 4.800.000 bagi 12 bulan. Kita akan dapatkan besar bunga dalam waktu 1 bulan, yaitu 400.000. Di 1 bulan 400.000. Itulah besar bunga. Sekarang persennya. Besar persen bunga per tahun yang ditanggung sekolah adalah ini, 4.800.000 berapa persen dari modal. Seperti itu. Kita masukkan saja pada rumus B kali M dengan 4.800.000 kalau besar bunga kali B, tidak tahu berapa B, berapa persen, kali 20 juta modal. Kita selesaikan ya. Dua ruas kita bagi 20 juta agar supaya ruas kanannya tertinggal B sendiri, sehingga 20 juta ini hilang. Jadi bagi 20 juta, 20 juta bagi 20 juta 1 kali B, 4.800.000 bagi 20 juta hasilnya 0,24. 0,24 sama dengan B. B sama dengan 0,24 kali 100%, B sama dengan 24%. Itulah bunga selama setahun. Persentasenya 24%. Kemudian bunga per bulan, berarti B sama dengan 24% per tahun. Ya, 1 bulan berarti dibagi 12. Hasilnya bunga 1 bulan adalah 2%. Contoh berikut, Pak Dedi meminjam uang di bank 700.000. Uang tersebut berbunga menjadi 840.000. Jika bunga yang diterapkan di bank adalah 12%, tentukan lama Pak Dedi meminjam uang tersebut. Ya, dia meminjam uang 700.000 ya. Setelah beberapa bulan ya, uangnya menjadi 840.000. Jika bunga yang diterapkan bank 12%, tentukan lama Pak Dedi meminjam, ya, berapa bulan. Gitu. Diketahui M sama dengan 700.000, kemudian B tambah M sama dengan 840.000. Itulah total angsuran, ya. Sehingga B sama dengan 840.000 kurang 700.000 adalah 140.000. Itulah besar bunganya, yakni 12%. Kemudian lama Pak Dedi meminjam uang tersebut adalah B sama dengan A per 12 kali B kali M. Ya, kita langsung substitusi. 140.000 sama dengan A per 12 kali B 12% kali 700.000. Ya, kita langsung masukkan rumus. Ini kita selesaikan. A per 12 kali 12 per 100 kali 700.000. Kemudian kita selesaikan juga 700.000 bagi 100, 7.000 kali 12. Ya, 7.000 kali 12 adalah 7.000. Oh, ternyata ini dulu supaya lebih mudah. 12 bagi 12 1 kali A. A kali 7.000 sama dengan 140.000. Ya, seperti ini. Kedua ruas kita bagi 7.000 supaya ruas kanan tertinggal A sendiri. Seperti itu. Jadi kedua ruas kita bagi 7.000. 7.000 bagi 7.000 1. 140.000 bagi 7.000 adalah 20. Jadi A sama dengan 20 bulan. Ya. Jadi lamanya mengangsur adalah 20 bulan. Kemudian kita masuk di pajak. Nah, apa itu pajak? Jika diskon adalah potongan pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal, maka sebaliknya. Jadi pajak kebalikan dari diskon. Besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Tapi untuk kelas 7 materinya kita mulai saja pada dasarnya, yaitu sederhana, penghitungan pajak sederhana. Dalam hal ini pajak pertama nilai atau PPN. Besarnya biasanya 10%, ya, tergantung aturan. Bisa saja berikut nanti 5% atau bisa saja berikut nanti 20% dari harga jual, ya, tergantung undang-undang. Oke. Contoh saja sebagai berikut. Pak Ramlan sedang mengadakan rehab ruang guru di sekolah. Ia membeli berbagai macam besi, total harganya 10 juta. Jika ia dikenakan pajak 10% dari pembelian barang tersebut, berapakah uang yang harus dikeluarkan oleh Pak Ramlan? Selesaikan. M sama dengan 10 juta, modalnya, pajaknya 10%. Berarti harga setelah pajak adalah harga awal tambah pajak. Berarti 10 juta tambah 10% kali 10 juta.
sehingga 10% kali 10 juta adalah 10 per 100, hasilnya adalah 10 kali 100.000 ya. Dibahagi 100, hasilnya 100.000 dikali 10. 100.000 kali 10 1 juta, sehingga 10 juta tambah 1 juta 11 juta. Inilah yang harus dibayarkan ya. Jika kena pajak 10%, maka dia beli 10 juta, maka yang harus dibayarkan adalah 11 juta karena sudah ditambah dengan pajak ya. Kemudian tugas untuk Anda adalah sebagai berikut. Jangan lupa buat tugasnya ya. Nomor 1 ditanya apakah dia impas atau untung. Nomor 2 disuruh lengkapi tabel, taranya berapa, netonya berapa, brutonya berapa ya. Kemudian persentase netonya dan persentase taranya, seperti itu. Nomor 3, mirip dengan contoh soal, ada 3 jenis kemasan sabun A, B, dan C. Mana yang paling murah? Murah dalam artian berbanding dengan isi ya. Nomor 4 tentang bunga ya, ditanya besar nominal yang harus dikembalikan jika ia meminjam 6 bulan. Di nomor 5, Pak Dedi meminjam uang berbunga menjadi 744.000. Jika bunga diterapkan bank 16%, berapakah lama Pak Dedi meminjam uang ya. Tinggal hitung saja selisihnya ya. Itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa buat tugasnya, boleh individu, boleh berkelompok ya. Kemudian untuk minggu depan materi yang baru tentang garis dan sudut. Demikian dan sampai kita bertemu kembali.